Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Dr. Kumala Hayati SEMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika dan Lingkungan Bisnis serta rekan-rekan semua yang sudah hadir dalam perkuliahan pagi hari ini. Eh, Pada kelompok 6, kami akan membahas terkait ethical decision making. Pada kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Refi Kurniawan, lalu ada Mbak Irma Fitriani, lalu ada Mbak Mutiara Aziza, lalu ada Mbak Yovita Yuwantari, dan ada Mbak Nadia Ayu. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Mutiara Aziza. Kepada Mbak Mutiara, dipersilakan. Baik, kita akan belajar tentang dilema etika, yang mana dilema etika ini adalah situasi di mana seseorang dihadapkan pada pilihan antara dua atau lebih tindakan yang masing-masing memiliki konsekuensi moral yang signifikan. Maksudnya apa? Maksudnya dilema ini tuh semua pilihan yang tersedia itu bisa melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral atau etika, sehingga sulit untuk menentukan mana yang lebih benar atau salah. Maksudnya tuh uh, kayak kita dihadapkan antara kondisi benar atau salah. Mungkin dari suatu perusahaan ini, dari segi perusahaan itu menunjukkan itu benar, tapi tidak untuk sisi konsumennya. Contohnya di buku, kasusnya adalah restoran cepat saji, yang mana kalau restoran cepat saji itu kan dia harus menyediakan hidangan secepat mungkin ya, namanya juga restoran cepat saji. Tapi si karyawan ini, salah satu karyawan itu melihat bahwa restoran ini tuh nggak menjamin kehigienisan si makanan tersebut. Jadi dia lebih mementingkan kecepatan penyajiannya dan mengabaikan kehigienisan si bahan makanan tersebut. Jadi mungkin dari satu segi perusahaan ya dia menganggap benar karena dia mengejar target untuk cepat saji tuh kan, namanya restoran cepat saji, karena kalau misalkan nggak cepat saji ya pelanggan akan ini apa namanya protes kan. Nah tapi dia mengabaikan sisi kehigienisan si bahan baku tersebut. Nah mungkin kalau dari si perusahaan ya terlihat benar, tapi belum tentu di konsumen karena kan akan membahayakan konsumen. Nah ini yang dinamakan dilema etika. Jadi kondisi yang dianggap uh, benar atau salah gitu. Nah, gimana sih cara menentukan untuk mengambil keputusan dilema etika? Nah, kita bisa lihat di kerangka ini. Kita mengidentifikasi dulu masalah etika, intensitasnya seperti apa, terus faktor individu, organisasi faktor, peluang, nanti kita akan bahas di selanjutnya. Lalu ada etika bisnis, evolusi dan nilai, baru kita menentukan apakah ini tindakan etis atau tidak etis diperlakukan, seperti itu. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenali bahwa masalah etika mengharuskan individu atau kelompok kerja untuk memilih di antara beberapa tindakan yang pada akhirnya akan dievaluasi sebagai benar atau salah oleh berbagai pemangku kepentingan di dalam atau di luar perusahaan. Nah, ini ada intensitas masalah etika, yang mana intensitas masalah etika ini dapat didefinisikan sebagai relevansi atau pentingnya suatu peristiwa atau keputusan di mata individu, kelompok kerja, atau organisasi. Masalah tersebut bersifat pribadi dan temporal untuk mengakomodasi nilai, keyakinan, kebutuhan, persepsi, karakteristik khusus dari situasi, tekanan pribadi yang berlaku di tempat tertentu. Contohnya kayak di buku tuh dijelaskan ada kasus Enron tahun 2021 yang mana perusahaan ini tuh memanipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kerugian dan memanipulasi nilai saham. Nah, dalam situasi ini tuh dinilai apakah yang dilakukan oleh si perusahaan ini nih benar atau salah. Nah, kita harus mengidentifikasi. Nah, dari kejadian ini kan kayak apa ya, banyak menimbulkan kontroversi ya, tindakan yang dilakukan tuh salah karena si perusahaan ini tidak mengambil apa ya, tidak melakukan keputusan yang lebih matang gitu untuk melakukan manipulasi laporan. Jadi efeknya ya banyak berdampak.
karena, kasus ini adalah kasus yang besar waktu itu, jadi, eee, banyak ribuan karyawan yang terdampak dari, eee, kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Juganya, ada kena sanksi sosial kan, banyak yang nggak percaya tentang, perusahaan itu lagi, yang akhirnya perusahaan ini bangkrut. Nah, kenapa si intensitas masalah etika ini penting? Karena dengan memahami intensitas masalah etika, pengambilan keputusan dapat lebih baik, menimbang resiko, dampak terhadap pihak yang terlibat, serta urgensi dalam bertindak. Hal ini juga mendorong akuntabilitas karena masalah etika yang intens seringkali menuntut perhatian dan tanggapan yang lebih serius serta bertanggung jawab. Jadi, kita mengidentifikasi dulu apakah ketika kita melakukan hal tersebut itu, dampaknya seperti apa. Nah, kalau misalkan kayak kasus Enron ini kan dia, bisa dilihat, mengambil keputusannya secara ini ya, terlalu tergesa-gesa dan menimbulkan dampak yang luar biasa. Nah, makanya perlu diberlakukan intensitas masalah etika ketika kita mengambil keputusan, tidak salah dan tidak merugikan banyak pihak. Nah, ini kita berbicara tentang faktor individu. Nah, faktor individu ini adalah juga beberapa faktor yang mempengaruhi nanti, menilai apakah tindakan, ini etis atau tidak etis. Nah, faktor individu ini merujuk pada karakteristik personal yang mempengaruhi bagaimana seseorang menghadapi dan menyelesaikan masalah etika. Nah, beberapa faktor individu yang berperan dalam dilema etika, pertama adalah nilai pribadi, yang mana nilai pribadi ini mencakup moral yang dimiliki seseorang, seperti kejujuran, integritas, atau kepedulian yang mempengaruhi secara langsung untuk memutuskan dalam situasi dilema. Nah, individu ini akan cenderung memilih tindakan yang sesuai dengan prinsip moral kita. Contohnya, ya misalkan kita dihadapkan oleh suatu kondisi yang mana ada kondisi tidak baik. Maksudnya tidak baik itu contohnya waktu itu saya pernah bekerja di salah satu provider di Indonesia, ya di Indonesia. Uh, itu banyak sih peluang yang menyiptakan kita akan melakukan fraud ya. Karena kita pegang sistem, kita bisa melakukan apapun dengan sistem tersebut. Nah, itu balik lagi ke diri kita, apakah kita bisa menjaga kepercayaan perusahaan atau emang kita terlena dengan keuntungan untuk memberikan keuntungan pribadi. Nah, di sini perlunya nilai integritas dari seorang karyawan atau seorang individu ya, yang kayak tadi kejujuran, terus kepedulian, dan memutuskan apakah tindakan ini benar atau salah. Ya, walaupun misalkan pada akhirnya nggak ketahuan, tapi kan itu pilihan kita ya. Pilihan kita untuk menentukan tindakan apakah tindakan ini benar atau uh, benar untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Yang kedua ada pengalaman dan pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan dan pengalaman hidup seorang juga termasuk pemahaman tentang etika dan norma sosial dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengenali dan menyelesaikan dilema etika. Terus juga ada faktor usia. Kenapa faktor usia? Karena semakin tua seseorang, semakin banyak pengalaman hidup yang mereka miliki. Nah, yang bisa mempengaruhi cara mereka menafsirkan situasi etis. Nggak bisa dibohongin kalau pengalamannya banyak, mereka udah tahu nih dalam kondisi seperti ini mereka melakukan apa. Berbeda kan kalau misalkan masih muda, lebih apa ya, kayak lebih impulsif, terus dia kayak lebih emosional lah dalam mengambil suatu tindakan. Kalau misalkan usia udah matang kan mungkin lebih apa ya, lebih memikirkan jangka panjangnya seperti apa. Nah, kenapa di sini faktor individu juga ya usia itu termasuk faktor individu yang nantinya akan menentukan tindakan ini etis atau tidak etis. Nah, selanjutnya ada kewarganegaraan. Kenapa kok kewarganegaraan ini menjadi faktor individu yang mempengaruhi nanti masalah uh, etis atau tidak etisnya suatu tindakan? Nah, karena berbeda kewarganegaraan berbeda juga nggak sih ininya apa namanya perilakunya. Kayak di Indonesia pasti berbeda dengan negara bagian barat kayak Amerika. Nah,
Ya, karena kewarganegaraan ini mempengaruhi bagaimana seseorang memahami dan menilai isu-isu karena setiap negara memiliki norma, nilai, dan budaya yang berbeda. Hukum dan kebijakannya juga berbeda, persepsi tentang benar atau salahnya juga berbeda. Kalau di Indonesia mungkin budayanya menilai nilai keagamaan ya. Berbeda kalau misalkan di Amerika atau di Eropa yang tidak terlalu memikirkan atau menilai suatu kondisi dengan agama, misalnya seperti itu sih. Nah, kenapa si keluarga negara ini termasuk dari faktor individu yang menentukan masalah etis atau tidak etis. Lalu ada locus of control, yang mana locus of control ini adalah salah satu faktor individu yang mempengaruhi bagaimana seorang memandang dan menangani situasi etika. Locus of control merujuk pada sejauh mana seorang percaya bahwa mereka memiliki kendali atas hasil dari tindakan mereka. Terdapat dua jenis locus of control yang mempengaruhi keputusan etis dan tidak etis dalam masalah dilema etika. Kalau locus of control tadi kan dibagi menjadi dua, ada internal sama eksternal. Kalau internal tuh emang dari diri dia sendiri gitu. Ketika terjadi suatu kejadian, nah dia meyakini bahwa kejadian itu ya atas dasar tindakan yang kita perbuat. Beda kalau misalkan dari eksternal. Kalau eksternal tuh dia lebih menyalahkan tentang keadaan, nasib, terus faktor eksternal lah, ya seperti itu. Terima kasih kepada Mbak Mutiara. Baik, selanjutnya akan membahas terkait faktor organisasi. Jadi di dalam faktor organisasi ini berpengaruh terhadap budaya perusahaan, budaya etika, dan orang penting atau key figures. Jadi dari ketiga elemen itu mempengaruhi kinerja, efektivitas, dan keberhasilan dalam suatu organisasi. Jadi faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, baik yang berasal dari organisasi maupun dari luar. Pada pembahasan pertama yaitu budaya perusahaan, di mana hal ini berfungsi sebagai fondasi utama bagi setiap organisasi. Budaya ini mencakup nilai, keyakinan, dan praktik yang membimbing perilaku karyawan dan bagaimana mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya yang kuat mampu mendorong motivasi, loyalitas, dan produktivitas karyawan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan kreativitas. Namun, jika budaya perusahaan terlalu kaku atau tidak sesuai dengan dinamika pasar, hal ini bisa menghambat kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan eksternal. Organisasi dengan budaya perusahaan yang inklusif dan berorientasi pada inovasi seperti Google cenderung memiliki struktur yang lebih fleksibel dan responsif dan terhadap perubahan. Sebaliknya, organisasi dengan budaya yang terlalu fokus pada kontrol dan stabilitas cenderung memiliki struktur hierarkis yang membatasi otonomi dan kreativitas. Lalu ada budaya etika yang merupakan elemen kritis dalam bentuk perilaku karyawan dan keputusan manajemen. Budaya etika berfokus pada integritas, kejujuran, dan transparansi yang menjadi dasar dari interaksi internal dan eksternal organisasi. Ketika budaya etika dijunjung tinggi, organisasi tidak hanya sekedar mematuhi hukum dan regulasi, tetapi juga membangun reputasi yang kuat di mata para pemangku kepentingan. Budaya etika yang kuat mempengaruhi keputusan strategis perusahaan, memastikan bahwa tindakan yang diambil selalu sejalan dengan nilai-nilai moral. Lalu tantangan dalam membangun budaya etika seringkali muncul dari konflik antara kebutuhan bisnis untuk menghasilkan keuntungan dengan tekanan untuk mematuhi standar etis yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengintegrasikan etika ke dalam setiap aspek operasional, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga manajemen risiko. Selanjutnya ada key figures atau orang penting. Jadi key figures ini berperan dalam organisasi seperti CEO, manajer senior, dan pemimpin departemen yang memiliki peran sangat besar dalam membentuk budaya perusahaan dan etika.
Pemimpin yang kuat dan visioner mampu menanamkan nilai-nilai organisasi kepada karyawan dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan strategis. Mereka mereka tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan utama, tetapi juga sebagai panutan bagi karyawan lainnya. Dalam hal etika dan profesionalisme dalam organisasi yang berorientasi pada etika, pemimpin bertanggung jawab untuk menciptakan budaya yang mendorong transparansi dan integritas, serta menetapkan standar yang tinggi dalam hal perilaku bisnis. Pemimpin yang etis akan memastikan bahwa semua keputusan yang diambil mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi reputasi perusahaan dan kesejahteraan karyawan, bukan hanya keuntungan finansial jangka pendek. Dalam banyak kasus, kegagalan dalam kepemimpinan etis dapat menyebabkan skandal atau kerugian besar bagi organisasi. Selanjutnya ada materi terkait peluang, di mana hal ini menggambarkan kondisi dalam suatu organisasi yang membatasi atau mengizinkan perilaku etis atau tidak etis. Peluang dihasilkan dari kondisi yang memberikan penghargaan baik internal maupun eksternal, atau gagal membangun penghalang terhadap perilaku tidak etis. Dalam peluang ada 3 poin, di mana poin pertama itu peluang dalam pengembangan karir. Dalam pengembangan karir ini berpengaruh terhadap perubahan teknologi dan tren industri yang membuka peluang untuk pertumbuhan keterampilan dan peran baru. Jadi di dalam ini perlu ada inovasi di bidang tertentu seperti otomatisasi dan digitalisasi yang sering menciptakan kebutuhan baru akan keterampilan yang lebih spesifik. Misalnya, pekerja di dalam manufaktur yang sebelumnya fokus pada tugas manual, sekarang memiliki peluang untuk beralih ke peran yang lebih teknis, seperti penggolongan sistem otomatis. Hal ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan baru, beradaptasi dengan perubahan, dan naik ke peran yang lebih strategis. Lalu ada peluang networking dalam lingkungan kerja, di mana hal ini merupakan koneksi yang profesional untuk menciptakan peluang baru untuk kolaborasi, inovasi, dan pengembangan proyek. Jadi dalam hal ini karyawan harus mampu membangun jaringan yang kuat di tempat kerja, baik secara internal maupun eksternal, akan lebih cepat mendapatkan akses baru pada informasi tentang proyek baru, informasi atau peluang peningkatan karir. Dengan memanfaatkan hubungan profesional ini, individu dapat meningkatkan visibilitas mereka di dalam organisasi dan memperluas cakupan karir mereka di luar tugas rutinnya. Lalu poin ketiga ada pemanfaatan peluang pasar baru. Hal ini menyadari perubahan permintaan pasar dan kebutuhan konsumen dapat membuka peluang bisnis baru atau memperluas peran di dalam perusahaan. Jadi di dalam hal ini karyawan yang terlibat langsung dengan pelanggan, misalnya di bidang layanan pelanggan atau penjualan, seringkali menjadi yang pertama menyadari perubahan ini. Dengan memanfaatkan informasi tersebut, mereka dapat memberikan saran kepada manajemen mengenai pengembangan produk atau layanan baru yang pada gilirannya dapat menciptakan peluang baru untuk keterlibatan mereka dalam proyek yang strategis. Lalu adanya strategi memaksimalkan peluang di tempat kerja. Jadi di sini ada 3 poin. Jadi pertama ada pengembangan keterampilan berkelanjutan, di mana hal ini mengasah keterampilan melalui pelatihan berkelanjutan, membantu memanfaatkan peluang baru. Jadi dalam penjelasannya, peluang ini tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari kemampuan individu untuk terus mengembangkan diri. Pelatihan berkelanjutan, baik melalui pelatihan formal atau pembelajaran di tempat kerja, memungkinkan karyawan untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Misalnya, pekerja di bidang logistik yang belajar mengelola rantai pemasok berbasis digital akan lebih siap untuk mengambil peran kepemimpinan ketika perusahaan mengadopsi teknologi baru. Dengan demikian,
Peningkatan keterampilan secara berkelanjutan membuka jalan bagi perusahaan karir jangka panjang. Selanjutnya, mengambil inisiatif dalam proyek-proyek baru. Hal ini menunjukkan kepemimpinan dengan berinisiatif pada proyek baru atau tantangan internal menciptakan peluang untuk promosi dan pengakuan. Dalam ini penjelasannya di mana karyawan yang proaktif dalam memimpin proyek-proyek baru atau menyelesaikan masalah di tempat kerja cenderung lebih dilihat oleh manajemen sebagai individu yang berpotensi untuk promosi. Misalnya, seorang teknis yang mengembangkan cara baru untuk meningkatkan efisiensi operasional atau mengurangi biaya pemeliharaan dapat diakui dan dipromosikan ke posisi kepemimpinan. Inisiatif ini tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan karir. Lalu ada adaptasi terhadap perubahan organisasi yang merupakan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan organisasi atau struktur membuka jalan untuk peran baru dan tanggung jawab yang lebih besar. Dalam hal ini penjelasannya eh, di mana perubahan besar ini seringkali menciptakan peluang baru bagi karyawan yang dapat beradaptasi dengan cepat. Misalnya, ketika sebuah perusahaan mengalami perubahan dalam kepemimpinan atau luas operasional ke pasar baru, karyawan yang fleksibel dan siap untuk mengambil tanggung jawab tambahan akan lebih mungkin dipertimbangkan untuk posisi yang lebih strategis. Kemampuan beradaptasi ini yang melibatkan kesiapan mental, keterampilan yang relevan, dan membuat individu lebih kompetitif dalam lingkungan kerja yang dinamis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Irma Fitriani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang business ethics, attention, behavior, and evaluation. Di mana dilema etika melibatkan situasi pemecahan masalah ketika aturan yang mengatur keputusan seringkali tidak jelas atau bertentangan. Hasil dari keputusan etika seringkali tidak pasti, tidak selalu jelas apakah kita telah membuat keputusan yang tepat atau tidak. Tidak ada rumusan ajaib, juga tidak ada perangkat lunak komputer yang dapat digunakan untuk memecahkan dilema etika guna untuk memperoleh solusi. Meskipun mereka bermaksud baik, sebagian besar pembisnis melakukan kesalahan etika karena itu, tidak ada yang dapat menggantikan pemikiran kritis, dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas keputusan kita sendiri. Niat dan perilaku. Individu dan keputusan akhir mengenai tindakan yang mereka ambil merupakan langkah terakhir dalam proses pengambilan keputusan etis. Ketika niat dan perilaku tidak konsisten dengan penilaian etis, mereka mungkin merasa bersalah. Misalnya, ketika seorang eksekutif periklanan diminta oleh kliennya untuk membuat iklan yang menurutnya menyesatkan, ia memiliki dua alternatif, yaitu menolak atau mematuhi atau menolak. Jika ia menolak, ia beresiko kehilangan bisnisnya, dan klien tersebut dan mungkin juga pekerjaannya. Faktor-faktor lain seperti tekanan dari klien, kebutuhan untuk mempertahankan pekerjaan guna membayar hutang dan biaya hidup, dan kemungkinan kenaikan gaji jika ia berhasil mengembangkan iklan tersebut dapat mempengaruhi penyelesaian dilema etika ini. Karena faktor-faktor ini mungkin memutuskan untuk bertindak yang tidak etis dan mengembangkan iklan tersebut meskipun yakin iklan tersebut tidak akurat. Dalam contoh ini tindakan tidak sesuai dengan penilaian etisnya yang berarti ia mungkin akan merasa bersalah atas keputusannya. Jadi ada faktor situasional. Nah, faktor situasional ini rasa bersalah atau gelisah merupakan tanda pertama bahwa keputusan yang tidak etis ini telah terjadi. Langkah selanjutnya adalah mengubah perilaku untuk mengurangi perasaan tersebut. Perubahan ini dapat mencerminkan nilai-nilai seorang yang bergeser agar sesuai dengan keputusan orang tersebut mengubah jenis keputusan saat situasi serupa yang terjadi lagi. Anda dapat menghilangkan beberapa faktor situasional yang bermasalah dan mengundurkan diri dari posisi Anda. Selanjutnya,
konsep sukses. Jadi jalan menuju kesuksesan itu bergantung pada bagaimana pembisnis mendefinisikan kesuksesan. Konsep kesuksesan mendorong niat dan perilaku dalam bisnis baik secara implisit maupun eksplisit. Uang, keamanan, keluarga, kekuasaan, kekayaan, dan kepuasan pribadi atau kelompok adalah semua jenis ukuran kesuksesan yang digunakan orang. Jadi pergeseran nilai berikut ini adalah pembenaran umum yang mengurangi dan akhirnya. Yang pertama, itu saya membutuhkan gaji dan tidak mampu untuk berhenti sekarang. Yang kedua, orang-orang di sekitar saya melakukan, jadi mengapa saya tidak boleh melakukannya? Mereka percaya itu tidak apa-apa. Yang ketiga itu adalah jika saya tidak melakukan ini, saya mungkin tidak bisa mendapatkan referensi yang baik dari atasan atau dari perusahaan saya. Ini bukan masalah besar, mengingat potensi manfaat bisnisnya adalah bisnis dengan serangkai aturan yang berbeda. Kalau bukan saya, yang keenam, kalau bukan saya pasti orang lain yang melakukannya dan mendapat imbalannya. Selanjutnya itu ada menjelaskan tentang using the ethical decision making model, the improve ethical decision. Di mana ini menggunakan keputusan etika membuat model untuk meningkatkan keputusan etika. Jadi untuk pengambilan keputusan etis dalam suatu organisasi tidak sepenuhnya bergantung pada nilai-nilai dan moral pribadi individu. Pengetahuan tentang filosofi atau nilai-nilai moral harus diimbangi dengan pengetahuan bisnis dan pemahaman tentang kompleksitas dilema yang membutuhkan keputusan. Seorang manajer yang menganut kejujuran, keadilan, dan ekuitas harus memahami beragam resiko yang terkait dengan instrumen keuangan yang kompleks, seperti opsi atau derivatif. Kompetensi bisnis harus ada bersama dengan akuntabilitas pribadi dalam keputusan etis. Organisasi memiliki budayanya sendiri dengan manajer dan rekan kerja yang memberikan pengaruh signifikan pada keputusan etis. Sementara kode aturan dan kepatuhan formal penting dalam organisasi. Organisasi yang dibangun di atas hubungan informal lebih mungkin mengembangkan integritas tingkat tinggi dalam budaya organisasi. Selanjutnya itu menjelaskan tentang normative considerations in ethical decision making, di mana pertimbangan normatif dalam pengambilan keputusan etika ya. Pendekatan normatif dalam pengambilan keputusan etika berfokus pada standar ideal yang harus diikuti dalam proses pengambilan keputusan. Jadi di sini ada 5 ya, ada definisi yang dijelaskan. Pertama itu adalah definisi pendekatan normatif. Pendekatan ini menentukan apa yang seharusnya memadu keputusan etis, berbeda dengan pendekatan deskriptif yang mengamati bagaimana keputusan sebenarnya dibuat. Standar perilaku itu standar normatif yang didasarkan pada nilai-nilai moral individu dan nilai-nilai kolektif organisasi yang membentuk perilaku yang diharapkan dalam konteks bisnis. Peran pemangku kepentingan. Di sini mengintegrasikan tujuan pemangku kepentingan ke dalam nilai-nilai inti perusahaan, memperkuat pandangan perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan sebagai pihak yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Ada nilai inti, organisasi mengembangkan nilai inti yang memberikan arah dan keyakinan tentang perilaku yang pantas, membantu mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir ada dimensi bisnis normatif. Ini adalah pendekatan ini juga mempertimbangkan hal positif termasuk profitabilitas dari manfaat dari sosial yang terkait dengan penerapan nilai-nilai inti. Baik, selanjutnya institutions as the foundation for normative value, di mana lembaga berperan penting dalam membentuk nilai-nilai normatif yang membantu pengambilan keputusan etis dalam bisnis.
Menurut teori kelembagaan, organisasi beroperasi menurut norma dan aturan kelembagaan yang berlaku umum. Misalnya, pemerintah, agama, dan pendidikan adalah lembaga yang mempengaruhi terciptanya nilai norma dan konvensi yang harus dipatuhi oleh organisasi dan individu. Terus ada peran lembaga. Peran lembaga itu yang pertama membantu dalam menetapkan standar perilaku yang diharapkan dan bertindak sebagai pengawas atas tindakan individu dan kelompok dalam organisasi. Ada norma etika, nilai-nilai normatif yang ditetapkan oleh lembaga berfungsi sebagai panduan untuk menentukan tindakan yang dianggap benar atau salah. Terus yang ketiga, ada kepatuhan dan akuntabilitas. Lembaga memastikan bahwa individu dan kelompok bertanggung jawab atas tindakan mereka sehingga meningkatkan kesadaran etika di dalam organisasi. Terus ada budaya organisasi di mana lembaga juga mempengaruhi budaya organisasi yang berdampak pada cara karyawan berinteraksi dan membuat keputusan etis. Dan yang terakhir ada konteks sosial. Nilai-nilai normatif yang seringkali dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana lembaga beroperasi sehingga dapat bervariasi antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Oleh karena itu, organisasi secara keseluruhan lebih cenderung bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial. Jadi banyak organisasi yang tidak bertanggung jawab, contohnya eh, banyak organisasi yang memberikan karyawannya sejumlah waktu libur untuk memberikan menjadi sukarelawan di komunitas mereka ya. Terus mereka mendapatkan insentif nih. Insentif ini tidak sesuai dengan nilai normatif kelembagaan untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Jika insentif itu tidak sejalan dengan nilai normatif kelembagaan atau jika bertentangan nilai-nilai ini, maka pelanggaran itu terjadi di kelembagaan tersebut. Gitu. Selanjutnya, mungkin cukup sampai di sini saya mempresentasikan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementing principle and core values in ethical decision making. Jadi di sini dijelaskan mengenai prinsip dan nilai itu merupakan pertimbangan normatif yang penting dalam sebuah pengambilan keputusan etis. Prinsip sendiri adalah batasan khusus dan menyeluruh untuk perilaku yang tidak boleh dilanggar. Prinsip penting dalam mencegah organisasi dalam melanggar aturan. Selanjutnya, nilai itu sendiri adalah keyakinan dan cita-cita abadi yang ditegakkan secara sosial dan secara bersama-sama untuk prinsip dan nilai adalah standar yang ideal bagi suatu organisasi. Selanjutnya, menurut karya Rawls dijelaskan bahwa eh, karya Rawls membawanya untuk mengembangkan dua prinsip utama keadilan. Yang pertama prinsip kebebasan dan yang kedua prinsip perbedaan. Prinsip kebebasan atau yang dikenal juga prinsip kesetaraan adalah menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak-hak dasar yang sesuai dengan kebebasan dasar orang lain. Selanjutnya yang kedua, prinsip perbedaan menyatakan bahwa kesetaraan ekonomi dan sosial atau ketidaksetaraan itu harus diatur untuk memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Dan hal ini berarti bahwa tindakan yang paling etis adalah tindakan yang meningkatkan manfaat bagi mereka yang paling tidak mampu. Selanjutnya, tindakan yang merugikan anggota masyarakat yang kurang beruntung tentunya harus dihindari. Selanjutnya, perusahaan mengambil prinsip dasar dan menerjemahkannya menjadi suatu nilai-nilai inti. Nilai-nilai inti memberikan cita-cita abstrak yang berbeda dari nilai-nilai individu dan prosedur operasional sehari-hari. Praktek nilai berkembang dan diterjemahkan menjadi definisi normatif tentang etika atau tidak etis.
tahu tentang etis atau tidak etis. Praktik nilai menjadi hasil akhir dan berbeda dari praktik organisasi yang didorong oleh pertimbangan teknis dan efisiensi. Alih-alih individu hanya menerima nilai-nilai inti dari manajemen atas, perlunya ada diskusi kelompok, negosiasi, dan penyesuaian untuk menentukan bagaimana nilai-nilai inti tersebut diterapkan. Nilai-nilai inti mungkin mencakup berbagai hal seperti beroperasi secara berkelanjutan, kolaborasi dan kerjasama tim, serta menghindari penyuapan. Tidak seperti prinsip nilai-nilai dibentuk dengan faktor khusus perusahaan, faktor khusus industri, khusus negara, dan khusus global. Nilai-nilai inti perusahaan memberikan cetak biru ke dalam tujuan perusahaan, sehingga perusahaan dapat melakukan pengambilan keputusan etis dan memprioritaskan kepentingan para pemangku kepentingan. Pada gambar ini dijelaskan mengenai perbedaan mengenai prinsip dan juga nilai. Prinsip itu sendiri diterima secara luas dan juga digunakan untuk mengimbangkan nilai dan standar. Selanjutnya, prinsip juga menetapkan secara menyeluruh batasan dari perilaku dari organisasi itu sendiri dan juga dihargai lintas budaya. Salah satu contoh prinsip suatu organisasi itu contohnya kami akan mematuhi semua hukum yang berlaku di negara tempat kami menjalankan bisnis. Nah, sedangkan nilai-nilai itu sendiri bersifat subjektif dan berhubungan dengan pilihan. Selanjutnya, nilai-nilai digunakan untuk mengembangkan norma dan juga memberikan panduan kepada organisasi. Lalu, nilai-nilai juga berbeda dari setiap budaya dan juga setiap perusahaan. Contoh suatu nilai adalah kami akan membangun hubungan kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai topik Understanding Ethical Decision Making. Jadi, suatu kerangka kerja pengambilan keputusan etis menunjukkan banyak faktor yang mempengaruhi dalam keputusan etis itu sendiri, seperti intensitas masalah etika, faktor individu, faktor organisasi, dan juga peluang menghasilkan evaluasi dan keputusan etika bisnis. Budaya perusahaan yang etis membutuhkan nilai-nilai bersama dengan pengawasan yang tepat untuk memantau keputusan etis yang rumit yang dibuat oleh karyawan. Hal ini memerlukan pembentukan program etika yang kuat untuk mendidik dan mengembangkan kebijakan kepatuhan. Selanjutnya, dimensi normatif juga penting dalam pengambilan keputusan etis. Perspektif normatif menetapkan tujuan ideal yang harus dicita-citakan oleh organisasi. Pertimbangan normatif juga menyediakan landasan yang dibutuhkan untuk mengembangkan prinsip dan nilai organisasi, yang merupakan fondasi budaya etis dari suatu perusahaan. Tanpa landasan tersebut, tentunya perusahaan tidak akan mampu mengembangkan budaya etis atau memiliki dasar untuk membuat keputusan etis. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada case study dari Galleon Group. Galleon Group ini merupakan sebuah hedge fund atau pengelolaan dana investasi atau dana lindung nilai yang didirikan oleh Raja Rajatnam pada tahun 1997. Ia ini terlibat dalam skandal perdagangan orang dalam atau insider trading yang besar. Skandal ini tuh mengungkapkan sisi gelap dari dunia keuangan di mana informasi rahasia dari dalam perusahaan itu diperdagangkan untuk keuntungan pribadi, mengorbankan integritas pasar dan juga investor. Jadi Rajartnam ini tuh diindikasikan pada tahun 2019 dengan 14 tuduhan penipuan sekuritas dan konspirasi karena menggunakan informasi non-publik dari orang dalam untuk meraih keuntungan jutaan dolar. Inti dari kasus ini adalah penggunaan informasi yang belum dipublikasikan secara luas, yang informasi ini harusnya bersifat rahasia, digunakan untuk melakukan transaksi saham sebelum informasi tersebut diketahui oleh publik. Skandal ini itu melibatkan manajer hedge fund, eksekutif perusahaan, dan orang dalam lainnya. Mereka ini bekerja sama untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi rahasia tersebut. Jadi untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar dalam waktu yang singkat.
Proses pengadilan Raja VI ini dimulai pada tahun 2011, di mana ia mengaku tidak bersalah. Kemudian kasus penuntut mengandalkan bukti dari penyadapan telepon yang dilakukan oleh peradilan dan kesaksian dari beberapa rekan konspirator yang telah mengaku bersalah. Raja VI ini dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan termasuk 63,8 juta penalti kriminalnya yang merupakan penalti terbesar dalam kasus perdagangan orang dalam yang ditangani oleh SEC atau pengawas pasar modal di Amerika Serikat. Raj Gupta, mantan direktur dari McKinsey & Co. dan anggota dewan dari beberapa organisasi terkemuka juga dihukum nih terkait dengan perdagangan orang dalam setelah melakukan pemanggilan terhadap Raja Ratnam mengenai Goldman Sachs, yaitu salah satu perusahaan di bidang saham juga yang sangat besar di sana. Di mana Gupta ini dijatuhi hukuman 2 tahun dan ia mengajukan banding berargumen bahwa bukti penyadapan yang dilakukan dia panggilan kepada Raja Ratnam ini adalah hearsay atau informasi yang didengar dari orang lain bukan dari sumber asli dan bahwa ia tidak mendapatkan keuntungan dari informasi tersebut. Kasus dari Galion ini memicu penyelidikan yang lebih luas terhadap perdagangan orang dalam yang mengakibatkan tuduhan terhadap 26 individu dan menetapkan preseden atau keputusan yang akan menjadi acuan untuk penggunaan penyadapan dalam kasus-kasus semacam itu. Di mana kasus ini tuh bisa kita bisa pelajari untuk mencegah perdagangan orang dalam di kalangan manajer investasi dan menunjukkan konsekuensi yang serius bagi mereka yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Selanjutnya, setelah study case, ada beberapa pertanyaan yang akan kami jawab, yaitu apakah teknik pengumpulan informasi seperti yang dilakukan oleh Raja Ratnam lazim di Wall Street? Jika demikian, apa yang dilakukan oleh regulator, investor, dan eksekutif untuk mengurangi praktik tersebut? Teknik pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Raja Ratnam ini memang umum di Wall Street, di mana analis seringkali berusaha mengumpulkan informasi kunci untuk memprediksi perubahan harga, saham, dan laporan keuangan. Di mana untuk mengurangi praktik tersebut, regulator, investor, dan eksekutif dapat melakukan beberapa langkah. Antara lain yang pertama, regulator dapat memperketat undang-undang terkait perdagangan orang dalam dan meningkatkan sanksi bagi pelanggar. Kemudian juga memberikan pelatihan kepada eksekutif dan karyawan tentang batasan hukum dalam berbagi informasi rahasia. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap komunikasi antar perusahaan dan investor untuk mendeteksi potensi pelanggaran lebih awal dan mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam laporan keuangan dan pengumuman ke publik untuk mengurangi ketergantungan pada informasi non-publik. Langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih etis dan mengurangi insiden perdagangan orang dalam di pasar keuangan. Yang kedua, yaitu apa implikasi dari berbagi informasi material yang bersifat rahasia? Apakah informasi tersebut akan mempengaruhi keputusan Anda tentang cara memperdagangkan saham jika Anda mengetahuinya? Menurut saya, berbagi informasi material yang bersifat rahasia ini dapat memiliki beberapa implikasi serius baik dari hukum dan juga etika. Di mana dari sisi hukum, individu yang terlibat ini akan dapat menghadapi tuntutan hukum termasuk dakwaan yang mengakibatkan denda yang besar dan juga hukuman penjara seperti yang dialami Raja Ratnam, yaitu dia dijatuhi 11 tahun dan denda lebih dari 66 juta dolar. Kemudian juga adanya kerugian reputasi, di mana terlibat dalam praktik berbagi informasi rahasia ini dapat merusak reputasi individu dan juga perusahaan yang dapat mengurangi kepercayaan investor dan klien yang pada gilirannya itu dapat mempengaruhi kinerja perusahaan di pasar. Kemudian, informasi rahasia yang dibagikan juga dapat mempengaruhi harga saham dan menciptakan
ketidakadilan di pasar. Jika beberapa investor memiliki akses ke informasi yang tidak tersedia di publik, ini dapat merugikan investor lain yang tidak memiliki akses terhadap informasi tersebut. Jadi menurut diskusi kelompok kami, jika mengetahui informasi material yang bersifat rahasia, itu pasti akan mempengaruhi keputusan tentang cara memperdagangkan saham kita. Menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi juga akan melanggar hukum dan etika dan dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius. Oleh karena itu, penting untuk dapat selalu bertindak sesuai dengan hukum dan etika terhadap perdagangan saham. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, apakah penyelidikan rahasia dan hukum terhadap Raja Ratnam serta orang lain dalam jaringan Galeon ini akan menghalangi manajer dana dan investor lain untuk membagikan informasi non-publik? Penyelidikan rahasia dan hukuman terhadap Raja Ratnam serta orang lain dalam jaringan Galeon ini kemungkinan besar akan memberikan efek jera bagi manajer dana dan investor lain untuk membagikan informasi non-publik, di mana kasus ini tuh bisa menunjukkan konsekuensi serius yang dapat dihadapi seorang individu jika terlibat dalam perdagangan orang dalam, termasuk juga denda besarnya, hukuman penjaranya, seperti yang dialami oleh Raja Ratnam. Selain itu juga meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum oleh regulator setelah adanya kasus ini juga dapat membuat individu lebih berhati-hati dalam berbagi informasi non-publik. Jadi dengan adanya contoh nyata ini, dari konsekuensi hukum yang berat, banyaknya manajer dana dan investor mungkin akan berpikir 2 kali sebelum terlibat dalam praktik yang nggak etis kayak gini. Oleh karena itu, kasus Galeon ini dapat berfungsi sebagai peringatan yang kuat bagi pelaku pasar untuk mematuhi hukum dan etika dalam perdagangan saham. Komponen utama kerangka kerja pengambilan keputusan etis meliputi intensitas masalah etika, faktor individu, faktor organisasi, dan peluang. Faktor-faktor ini saling terkait dan mempengaruhi evaluasi dan niat ketika bisnis yang menghasilkan perilaku etis atau tidak etisnya. Langkah pertama dalam pengambilan keputusan etis adalah mengenali masalah etika yang mengharuskan individu atau kelompok kerja untuk memilih di antara beberapa tindakan yang pada akhirnya akan dievaluasi sebagai etis atau tidak etis oleh berbagai pemangku kepentingan. Faktor individu seperti jenis kelamin, pendidikan, kebangsaan, usia, dan fokus kendali mempengaruhi proses pengambilan keputusan etis dengan beberapa faktor yang lebih penting daripada faktor yang lain. Faktor organisasi seperti nilai-nilai organisasi itu seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar pada keputusan individu daripada nilai-nilai individu itu tersendiri. Budaya dan struktur perusahaan beroperasi melalui kemampuan hubungan individu di antara para anggota organisasi untuk mempengaruhi keputusan etis para anggota tersebut. Budaya perusahaan adalah serangkaian nilai, keyakinan, tujuan, norma, dan cara memecahkan masalah yang dianut oleh para anggota atau karyawan suatu organisasi. Budaya perusahaan ini melibatkan norma-norma yang menetapkan berbagai macam perilaku bagi para anggota organisasi. Peluang etis muncul dari kondisi yang memberikan penghargaan baik internal maupun eksternal atau membatasi hambatan terhadap perilaku etis atau tidak etis. Yang termasuk dalam peluang adalah konteks pekerjaan langsung seseorang yang mencakup teknik motivasi yang digunakan atasan untuk mempengaruhi perilaku karyawan. Peluang yang dimiliki karyawan untuk berperilaku tidak etis dalam suatu organisasi dapat dihilangkan melalui kode, kebijakan, atau aturan formal yang ditegakkan secara memadai oleh manajemen. Kerangka kerja pengambilan keputusan etis bukanlah panduan untuk membuat keputusan. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang proses pengambilan keputusan etis yang umum dalam organisasi bisnis. Pengambilan keputusan etis dalam organisasi tidak sepenuhnya bergantung pada nilai-nilai dan moral pribadi karyawan. Organisasi memiliki budaya mereka sendiri untuk yang jika dikombinasikan dengan mekanisme tata kelola perusahaan itu dapat mempengaruhi etika bisnis secara signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Lebih dan kurangnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Nadia Ayu. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kami memohon maaf bila ada kata-kata ataupun pemaparan materi yang kurang tepat atau kurang pas. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.